Halo guys, balik lagi di Study with Bell. Jadi hari ini aku mau bahas soal tentang grafik lagi. Tapi di sini ada banyak soalnya. Kita langsung aja masuk ke soal-soalnya ya. Jika kurva Gx sama dengan x min 2 kuadrat digeser sejauh 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas, diperoleh kurva y sama dengan fx. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini tuh grafiknya ditranslasiin guys. Dan ada beberapa pernyataan di sini. Nah, pertama kalau translasi itu kalian harus inget ya. Di sini kan katanya 2 satuan ke kiri. Berarti kalau ke kiri ke kanan itu sumbu apa yang digeser? Sumbu x-nya kan. Jadi di sini x aksen adalah 2 satuan ke kiri. Jadi x awalnya kalau ke kiri dikurang ya, dikurang 2, kalau ke kanan ditambah gitu. Terus 4 satuan ke atas, berarti y aksennya adalah 4 satuan ke atas, berarti y tambah 4 gitu. Nah, ini kita harus ubah bentuknya. Jadi x sama dengan, jadinya x sama dengan berapa? Ini kita pindahin ruasnya dari kanan, ini min 2 kita pindahin ke kiri, jadinya x aksen plus 2. Selanjutnya yang di bawah nih, y-nya sama dengan berapa? Y aksen min 4. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa masuk ini x sama y-nya ke persamaan yang ini, ke gx-nya, supaya kita bisa dapat fx-nya. Jadi gx atau y ya, gx itu sama dengan y, sama dengan, kita buat ulang, x min 2 kuadrat. Y-nya apa? Ini ya, y aksen min 4 sama dengan x-nya, kita ubah lagi, x aksen plus 2 min 2 kuadrat. Oke, kita selesain aja. Y aksen min 4 sama dengan, ini jadinya adalah plus 2 min 2, atau tinggal x aksen aja, x kuadrat. Jadi kalau y aksennya aja, ini x aksen kuadrat ya, x aksen kuadrat plus 4. Nah, ini dia kurva atau persamaan fx-nya. Pertama, kita lihat ya. Yang pertama, garis x sama dengan min 2 merupakan sumbu simetri dari y sama dengan fx. Rumus dari sumbu simetri itu apa? Aku tulis ya, yang pertama sumbu simetri atau xp. xp-nya adalah min b per 2a. Ini diingat ya, rumus xp. Kalau yp aku udah pernah sempat bahas juga di grafik yang lagi di fungsi yang lagi 1, yaitu min d per 4a. Nah, di sini kita masukin aja, karena yang ditanya sumbu simetri dari fx, berarti ini ya persamaannya kita masukin ke sini. Atau kita bisa jabarin lagi di sini nih, y atau fx ya, fx sama dengan x kuadrat plus 4 kan, berarti ini a-nya 1, b-nya nggak ada ya, terus ini c-nya, atau a-nya aku tulis 1, b-nya 0, dan c-nya 4. Oke, kita masukin ke xp nih. Jadi xp-nya sama dengan min b, min dari b atau 0 ya, min 0 per 2a, 2 kali a, 2 kali 1 tuh 2. Ini udah pasti hasilnya 0. Oke, kita lanjut dulu pernyataan kedua. Pernyataan keduanya itu ordinat titik potong kurva y sama dengan fx dengan sumbu y adalah 4. Jadi kita ditanya titik potong kurva y sama dengan fx. Oke, kalau kita ditanya titik potong terhadap sumbu y, berarti kita apain? X-nya harus 0 biar kita dapat titik potong terhadap sumbu y. Begitu juga kebalikannya, kalau kita ditanya titik potong terhadap sumbu x, y-nya harus 0 biar kita bisa dapat titik potong sumbu x-nya. Kita masukin aja, karena ditanya y-nya berarti x-nya harus 0. Berarti y sama dengan x-nya 0, 0 kuadrat plus 4. Berarti titik potong y-nya apa? 0 kuadrat 0, 0 tambah 4, 4. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kurva y sama dengan fx menyinggung sumbu x. Menyinggung. Nah, di sini aku ada beberapa materi yang aku mau kasih tahu ke kalian, yaitu ada yang namanya menyinggung, ada juga yang namanya berpotongan di 2 titik berbeda. Dan satu lagi ada yang namanya
tidak menyinggung atau tidak berpotongan terhadap sumbu X. Pertama aku mau jelasin dulu gambarnya. Kalau menyinggung tuh gimana sih? Menyinggung tuh artinya gini. Ini misalnya kita punya grafik nih ya. Nah ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Menyinggung tuh artinya gini. Ini dia menyinggung terhadap sumbu X. Ini juga namanya menyinggung. Ini menyinggung. Pokoknya dia ada satu titik aja yang kena X gitu. Ini menyinggung X namanya. Terus bisa juga kayak gini nih kalau grafiknya ke bawah kayak gini. Nah ini satu titik aja kan yang menyinggung, berarti ini namanya menyinggung sumbu X. Selanjutnya yang kedua, berpotongan di dua titik berbeda. Berpotongan di dua titik berbeda tuh artinya punya dua solusi ya kalau persamaan kuadratnya. Jadi berpotongan di dua titik berbeda tuh bisa kayak gini. Ini kan dua titik nih, ini titik pertama, ini titik kedua. Ini juga dua titik berbeda. Terus ini juga nih di tengah-tengah dua titik berbeda juga. Kalau misalnya grafik yang kebalik, ini aku buat ulang aja ya di bawahnya. Kayak gini. Nah, ini dua titik berbeda juga. Ini juga dua titik berbeda. Pokoknya intinya dia kena dua titik deh. Kayak gini. X-nya ada di dua titik. Misalnya dari di titik min 2 sama 2, itu artinya dua titik berbeda. Terus yang ketiga, tidak berpotongan. Tidak berpotongan tuh artinya nggak nyentuh X sama sekali, dia melayang kayak gini. Atau bisa juga kena Y, tapi dia nggak kena X sama sekali. Kayak gini. Ini juga bisa. Nah, yang penting dia nggak kena X-nya sama sekali. Nah, ini apa rumusnya? Kalau ada menyinggung, itu rumusnya itu, kalau ada kata-kata menyinggung, pasti kalian carinya D atau diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu adalah rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC. Ini juga kalian harus hafal ya, harus ingat rumusnya ini karena ini pasti banget keluar di UTBK nanti. Kalau menyinggung D yang sama dengan 0, kalau berpotongan di dua titik berbeda, D-nya lebih besar dari 0, dan kalau tidak berpotongan, D-nya kurang dari 0. Sini kita lanjut, berarti kan tanya tadi kurva Y sama dengan fx menyinggung sumbu X. Kita lihat bener nggak D-nya sama dengan 0. Yang fx ya, ini. Kita lihat D-nya, yang fx berarti kan B kuadrat min 4AC ya. B-nya berapa? 0 kan? 0 kuadrat min 4 kali A. A-nya 1, C-nya 4 ya. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 4, 16. Atau artinya min 16 ya. Benar nggak dia menyinggung kalau min 16? Min 16 tuh sama dengan 0 nggak? Enggak kan? Dia apa masuknya? Masuknya di sini ya, karena dia lebih kecil dari 0. Min 16 lebih kecil dari 0. Berarti dia tidak berpotongan terhadap sumbu X. Itu yang ketiga. Yang terakhir sekarang pernyataan keempat, yaitu titik 1,5. Ditanya 1,5 terletak pada kurva Y sama dengan fx, bener nggak? Kita masukin aja di sini Y-nya itu 5, ini Y-nya, yang ini X-nya. Kita masukin ke persamaan ini. Oke, berarti Y-nya 5 sama dengan X kuadrat atau 1 kuadrat plus 4. 5 sama dengan 1 kuadrat itu 1 ya, tambah 4. 5 sama dengan 1 tambah 4, 5. 5 bener kan sama dengan 5, berarti yang pernyataan 4 benar. Nah, kita baca lagi dari awal pernyataannya, ulang. Yang pertama itu garis X sama dengan min 2 merupakan sumbu simetri kurva Y sama dengan fx. Berapa tadi sumbu simetrinya? 0 ya sumbu simetrinya, berarti garis X sama dengan min 2 bukan sumbu simetrinya. Pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua, ordinat titik potong kurva Y sama dengan fx dengan sumbu Y adalah 4. Nah, ini titik potongnya. Titik potongnya bener nggak 4? Bener ya, ini kita dapat 4. Jadi pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, kurva Y sama dengan fx menyinggung sumbu X. Kita bener nggak tadi menyinggung? Enggak ya, karena dia tidak berpotongan. Berarti ini pernyataan 3 juga salah. Yang keempat, 1,5 terletak pada kurva, benar ya. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Jawabannya yang C.
Lanjut, di sini ada fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut nih, fx-nya nih, gx-nya. Ditanya adalah ordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g adalah, ordinat itu apa? Y-nya kan. Kita ditanya titik potong dan ditanya ordinat terkecilnya, berarti y terkecil dari titik potong ini. Kalau ada dua grafik, titik potongnya itu gimana? Kita samain aja kan, kita samain fx sama dengan gx. Nah, fx-nya apa? Min 2 x min 5 sama dengan gx. Gx-nya adalah x min 2 kuadrat min 2. Oke, kita selesaiin dulu ini, kita kali pelangi. Min 2-nya, min 2 kali x min 2x, min 2 kali min 5 itu plus 10 sama dengan, ini kita kuadratin, x dikuadratin jadinya x kuadrat, 2 kali min 2 kali x jadinya min 4x, min 2 kuadrat jadi plus 4. Terus ini ada min 2 lagi. Oke, kita selesaiin. Yang kita pindahin ke mana ya? Ke kanan semua aja deh. Jadi ini 0 sama dengan x kuadrat min 4x. Yang x ada lagi nggak? Yang ini kan x kan, yang ada variabel x-nya, kita pindahin ke kanan jadinya plus 2x. Terus baru ini plus 4 min 2 plus 10 pindah ke kanan jadi min 10. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x. Ini jadinya min 4 min 2 tuh 2 min 10 min 8. Oke, kita udah dapet ini. Sekarang kita faktorin aja. Bilangan berapa yang kalau ditambah hasilnya min 2 dan kalau dikali hasilnya min 8? Min 4 sama plus 2 ya. Kalau kita kali hasilnya min 8, kalau kita jumlahkan hasilnya min 2. Jadi kita dapat x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Yang pertama x min 4 sama dengan 0. Jadi x-nya berapa? 4. Yang kedua x-nya adalah min 2. Nah, kita udah dapat nih. Tapi yang ditanya sekarang ordinatnya atau y-nya. Gimana cara kita nyari y-nya kalau kita udah dapat x-nya? Kita masukin aja ke salah satu pernyataannya. Kalau di sini dilihat yang ini ada kuadrat, yang ini enggak. Aku mau masukin ke yang atas saja biar lebih gampang kayaknya. Kita masukin yang pertama x-nya sama dengan 4. Jadi fx-nya atau y-nya sama dengan yang 4 ya. Min 2, x-nya 4, min 5. Atau y-nya kita dapat jadi min 2 kali 4 kurang 5 min 1. Atau y-nya sama dengan 2. Kalau yang x-nya sama dengan min 2, kita masukin sama kayak tadi, kita masukin ke fx. Min 2 kali x-nya min 2 min 5. Jadi y-nya adalah min 2 min 5 min 7. Min 2 kali min 7 14. Oke. Yang mana yang lebih kecil, 2 atau 14? Udah jelas 2 ya. Jadi jawabannya ordinat yang lebih kecil adalah jawabannya yang D atau 2. Aku punya soal nih, kalian coba kerjain soal nomor 82. Kalian komen jawaban kalian di bawah ya.